Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi terkait dengan pengembangan organisasi. Nah, ini kita sampai pada bagian yang disebut dengan budaya organisasi ya. Jadi ini kita sudah sampai ke pertemuan yang kelima setelah sebelum-sebelumnya kita membahas tentang apa sih organisasi, desain organisasi, kemudian struktur, dan juga komunikasi organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan terkait dengan budaya organisasi. Kenapa ini menjadi hal yang penting untuk saya sampaikan atau teman-teman ketahui? Karena ketika nanti di dalam pengembangan organisasi, misalnya ada merger seperti itu ya, dua organisasi yang kemudian bergabung, terutama organisasi bisnis, itu ada penyesuaian-penyesuaian budaya ya, yang tidak bisa dipungkiri dan itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Oke, sahabat-sahabat semuanya, barangkali ada dari sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel ini, channel Psikologi Menjawab. Mohon untuk support dengan mengklik subscribe ya, channel Psikologi Menjawab. Dan klik juga loncengnya ataupun notifikasinya sehingga sahabat-sahabat bisa mendapatkan update materi ataupun notifikasi ya, pemberitahuan dari Psikologi Menjawab. Nah, bagian ini akan saya sampaikan mulai dari apa sebenarnya budaya organisasi. Jadi secara hakikat ataupun filosofis itu seperti apa gitu ya. Jadi setiap organisasi itu memiliki nilai-nilai yang menjadi pegangan. Jadi secara umum misalnya seseorang itu memiliki tujuan ataupun misi ya, visi dan misi. Atau sejumlah orang lah memiliki visi dan misi. Dan mereka itu selain disatukan oleh visi dan misi, itu juga disatukan oleh nilai-nilai. Nilai-nilai ya, yang kemudian nilai-nilai itu pun diwadahi dalam organisasi. Makanya di dalam proses katakanlah seleksi masuk ya, misalnya satu perusahaan melakukan proses seleksi untuk karyawan baru, biasanya mereka juga akan dicek terkait sama nilai-nilainya. Contohnya misalnya adalah di satu organisasi itu, organisasi bisnis lah katakanlah seperti itu ya. Dia sangat memegang sekali yang namanya integritas, kejujuran. Misalnya itu menjadi nomor satu, tidak boleh tidak, pokoknya harus jujur, harus berintegritas. Maka di dalam proses seleksi karyawan itu akan dicari orang-orang yang memang memiliki integritas yang bagus, track record yang mereka ini tidak pernah katakanlah berbuat indisipliner atau katakanlah tidak macam-macam. Kalau di tes psikologi itu tidak pelin-pelan, konsisten orangnya. Nah seperti itu ya. Itu contohnya. Jadi setiap organisasi memiliki nilai-nilai yang menjadi pegangan. Nilai-nilai itu menjadi landasan gerak dan ciri khas yang membedakan dengan organisasi yang lain. Dan masing-masing organisasi itu pasti memiliki ciri khas ya. Mungkin di satu tempat itu sangat menghargai yang namanya kecepatan, satu tempat mungkin menghargai yang namanya integritas, yang lain lagi mungkin akan menghargai yang namanya kekeluargaan. Nah, di sini punya istilahnya apa ya, beragam atau berbeda-beda ya. Sampai kemudian nanti akan menjadi ciri khas di organisasi itu sendiri. Dan ketika organisasi katakanlah ada orang-orang yang sudah tidak memiliki nilai yang sama, itu biasanya mereka akan tereliminasi dengan sendirinya. Dan melalui budaya organisasi, individu itu diarahkan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Makanya wajar kalau kemudian ada orang-orang yang katakanlah masuk di satu organisasi atau organisasi itu melakukan tindakan tegas ya pada anggotanya yang sekiranya dianggap melanggar kode etik organisasi. Nah, kode etik itu kan sebenarnya berisi nilai-nilai ya yang kemudian menjadi landasan gerak dari organisasi. Nah, ketika kemudian dianggap melanggar kode etik atau sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik,
tidak segan-segan organisasi itu melakukan pemecatan, gitu ya. Itu kalau organisasi, atau kalau perusahaan mungkin sampai boleh dibilang pemutusan hubungan kerja, jadi dikeluarkan, ya, dengan tentunya dengan tidak hormat ya dikeluarkannya. Nah itu pentingnya budaya organisasi. Nah budaya organisasi itu bisa tampak konkret atau sangat kelihatan, tetapi juga sifatnya mungkin bisa abstrak ya, sangat abstrak. Jadi tidak secara eksplisit bisa terlihat. Misalnya apa? Ide-ide ataupun gagasan dari anggota atau organisasi. Ya. Apa yang kemudian dibalik tindakan-tindakan itu? Itu ide ataupun gagasan. Nah itu bisa juga kemudian mencerminkan dari budaya organisasi. Jadi kalau orang sudah lama berada di organisasi, maka perilakunya, sikapnya, cara berpikirnya kan akan diwarnai ya budaya yang ada di organisasi. Nah, secara konkret organisasi itu mewujudkan budayanya itu dalam bentuk misalnya ada seragam ya. Jadi di seragam itu misalnya dari pemilihan warna itu melambangkan sesuatu ya, atau kemudian dari pelayanan yang diberikan, atau kemudian dari cara berkomunikasinya, bagaimana komunikasinya itu ya, atau bisa juga aturan-aturan yang ada, kredo, jargon, lambang-lambang. Nah, itu menjadi gambaran dari budaya organisasi yang di dalamnya itu ada nilai-nilai. Ya. Jadi itu menjadi hal yang penting bagi kita semuanya. Makanya ada satu hal yang menarik ya kalau rekan-rekan mengikuti berita, bagaimana satu apa namanya merek HP ya itu melakukan perubahan terhadap logonya, ya mereknya itu ya, logo mereknya atau benar logonya itu dari kotak kalau nggak salah menjadi ya pokoknya ada perubahan yang sebenarnya itu perubahannya itu mungkin orang melihat itu bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang drastis berubahnya. Anggap aja misalnya dari persegi panjang jadi persegi lah, kira-kira seperti itu. Tetapi itu biayanya mahal sekali untuk mengubah logo itu. Ya benar ya, logo benar namanya ya. Nah, logo organisasi itu ataupun perusahaan itu. Dan menarik, banyak orang yang berkomentar, cuman begini aja nih miliaran seperti itu ya. Nah, bukan soal ini bukan seperti itu aja, bukan. Maksudnya tidak itu. Dengan perubahan itu sebenarnya ada perubahan mungkin nilai-nilai ya. Sesuatu yang ingin digambarkan, sesuatu yang kemudian itu memiliki filosofis tertentu. Jadi perubahan filosofis itu sebenarnya yang lebih mahal. Itu yang kemudian logonya sendiri itu memang hal yang konkret ya, yang kelihatan. Tetapi filosofisnya itu yang abstrak, ide yang ada di dalamnya itu yang sebenarnya mahal. Ya. Nah, makanya mungkin ada orang-orang yang kok gitu aja itu mahal sekali gitu. Atau ada rekan saya yang dia juga beraktivitas di online ya, dia melayani pembuatan logo-logo internasional perusahaan-perusahaan. Kalau secara sekilas itu simpel sekali kelihatannya, tetapi itu nilainya mahal ya, berjuta-juta. Mungkin komentarnya orang biasa, cuman gini aja. Gitu. Nah, sebenarnya yang istilahnya yang mahal itu adalah ide di dalamnya, filosofis untuk kemudian membuat itu ya, yang kemudian tuh menjadi semangat dari organisasi. Nah itu sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi budaya organisasi itu sangat penting, lebih dari hanya kebiasaan-kebiasaan, tetapi di dalamnya itu sangat luas sekali yang mencerminkan filosofis, nilai, yang kemudian menjadi semangat yang melandasi perilaku dari organisasi ya. Misalnya organisasi yang lebih menekankan budaya kekeluargaan. Ada juga kemudian organisasi-organisasi yang menekankan sekali budaya kekeluargaan. Contohnya misalnya adalah yang sederhana sekali lah, perusahaan keluarga.
Dan umumnya itu semua adalah landasannya adalah kekeluargaan, semua dibicarakan gitu ya. Dan mungkin ada perasaan-perasaan tidak enak ketika membuat keputusan karena sifatnya ya persaudaraan kan gitu ya. Nah, nanti ketika ada perubahan misalnya ada keinginan dari pemilik perusahaan atau perusahaan keluarga ini ingin menjadikan lebih profesional. Nah, di situ budaya untuk kemudian profesional ya itu akan mengubah segalanya yang ada di situ, ada mengubah banyak hal lah ya. Mulai dari awal yang mungkin sifatnya kekeluargaan, tapi jadi profesional. Mulai dari yang mungkin misalnya kalau di kekeluargaan itu ketika salah diharapkannya menyadari sendiri. Tetapi kalau profesional akan ada. Misalnya contohnya adalah key performance indicator. Orang, masing-masing orang itu dinilai dari performansi kerjanya, tidak melihat ini siapa-siapanya gitu ya. Nah, itu juga menjadi tantangan. Nah, sampai kemudian misalnya kalau yang namanya perusahaan keluarga semua milik sendiri, mungkin tidak ada evaluasi yang ketat. Cukup kemudian dibicarakan, diobrolkan kan seperti itu ya. Tetapi kalau kemudian sudah katakanlah profesional, ntar akan ada perubahan di organisasi itu. Bagaimana kemudian katakanlah pemilik perusahaan dari keluarga itu tidak bisa langsung memberikan instruksi ke semua pihak. Nah, harus sesuai dengan strukturnya. Nah, itu menjadi hal yang menarik juga. Makanya untuk budaya organisasi ini menjadi satu hal yang perlu kiranya untuk saya sampaikan ataupun saya bahas ya. Nah, sebenarnya fungsi dari budaya organisasi itu apa? Ada sejumlah fungsi ya, dan saya kira sebenarnya lebih banyak lagi. Ini ada 4 yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah memberikan ciri khas suatu organisasi. Nah, itu budaya organisasi itu bisa menjadi identitas. Bagaimana satu masyarakat yang memiliki budaya dan kemudian masyarakat yang lain juga memiliki budaya. Tentu ada sesuatu yang khas nih yang kemudian membuat mungkin berbeda, lebih tepatnya khas ya, menggambaran khas dari organisasi itu. Ini dari seragamnya kelihatan gitu, ya, dari simbolnya semua yang dipakai itu kan kelihatan, itu menunjukkan ciri khas. Ya. Memberikan rasa identitas pada anggota. Nah ini juga budaya itu menunjukkan identitas bagi anggota. Bagaimana kemudian satu masyarakat kita langsung mengenali gitu. Kalau misalnya kita berinteraksi dengan banyak pihak ya, orang-orang dari beragam latar belakang budaya, kita udah sering interaksi. Biasanya kita udah langsung tebak, ini dari budaya mana. Nah, demikian juga budaya di dalam organisasi ya. Itu akan memberikan gambaran, memberikan rasa identitas terhadap anggotanya. Nah, sekaligus juga anggota itu merasa punya apa namanya sense of belonging ya, rasa kepemilikan, rasa sense bahwa ini adalah organisasi saya seperti itu. Makanya misalnya hal yang sangat penting itu salah satu contohnya misalnya adalah seragam. Seragam itu bisa menjadi identitas. Nah mungkin sahabat-sahabat bisa cermati bagaimana fenomena sekarang ini ya. Misalnya ada perubahan-perubahan seperti apa? Saya belum mengkajinya, tapi saya kira mungkin bisa jadi pemantik ya untuk sahabat-sahabat. Contohnya misalnya seperti apa ya perubahan yang terjadi ketika ada kebijakan satpam itu seragamnya menyesuaikan seperti kondisi sekarang. Ya, nanti sahabat-sahabat bisa cek beritanya ya. Nah, itu seperti apa? Ini saya kira juga menarik ya. Atau kalau kemudian di perusahaan itu akan ada ya, misalnya dari apa itu? Istilahnya apa? Helm ya. Istilahnya apa ya? Yang penutup kepala itu kalau di project. Itu kan ada warna-warna tertentunya. Ada kuning itu untuk siapa, itu untuk siapa, untuk siapa. Itu memberikan identitas. Ya. Oh ini level supervisor, ini level pengawas, oh ini level apa, tamu misalnya, oh ini orang yang berkunjung ataupun tamu, oh ini yang pekerja, itu semuanya kan ada sendiri-sendiri. Nah itu memberikan identitas, memberikan kita langsung bisa mengidentifikasi ini siapa, perannya apa, tanggung jawabnya seperti apa, ya.
Terus kemudian memberikan ikatan hubungan dan kerjasama. Nah, fungsi dari budaya organisasi yang berikutnya adalah memberikan ikatan hubungan dan kerjasama. Ya, karena sama-sama kemudian seragamnya sama, misalnya ya. Kalau tadi kita contohkan salah satu perwujudan dari budaya organisasi adalah seragam. Nah, kesamaan itu yang kemudian membuat bareng-bareng gitu ya. Membuat semacam ikatan hubungan kita itu satu loh gitu ya. Membentuk sikap dan perilaku. Nah, tentu melalui berbagai cara ya yang dilakukan oleh organisasi, upaya-upaya yang dilakukan entah misalnya adalah proses seleksi, pemberian pelatihan ya, pengenalan visi misi, terus kemudian SOP yang ada, itu akan membentuk sikap dan perilaku orang yang masuk ke situ ya, untuk kemudian menjadi sama, untuk kemudian tidak menyimpang dari value atau budaya organisasi. Nah, itulah pentingnya dari budaya organisasi. Maka ketika nanti ada perubahan ataupun pengembangan organisasi ya, hal yang menurut saya sangat penting dan terkadang tidak banyak dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi itu adalah penyampaian visi misi, value apa yang kemudian diperjuangkan oleh organisasi itu. Nah, makanya di dalam proses nanti ketika penerimaan anggota baru, karyawan atau apapun itu, semestinya memang ada pelatihan itu. Dan saya biasanya menyarankan ya, terutama kalau misalnya ada rekrutmen seperti itu dan kemudian saya diminta untuk melakukan assessment, untuk melakukan seleksi. Nah, biasanya saya rekomendasikan ya hal-hal yang kemudian perlu untuk dilakukan setelah tahapan ini. Ya, sekalipun saya sendiri kalau kemudian diminta ya bersama dengan tim ya oke saja. Misalnya oh ini sekaligus diberikan pembekalan, oke. Gitu. Ketika misalnya organisasi tidak ada sistem yang mengawal itu ya. Nah, berikutnya ini ada dari Robin and Scholter ya 2003 ini menyampaikan yang disebut dengan apa sih karakteristik atau yang kemudian mengindikasikan budaya organisasi. Ini tentu sepemahaman saya ini berdasarkan riset atau studi-studi ya di banyak tempat yang kemudian ini menggambarkan ciri khas karakteristik dari budaya organisasi. Ada yang kemudian yang menonjolkan inovasi dan pengambilan resiko. Ada yang seperti itu. Ya, ya mungkin sebulan yang lalu ya video ini dibuat 29 April atau mungkin awal bulan saya sempat melakukan assessment ke satu perusahaan dan saya terkesan sekali ada satu aspek dari kompetensi yang menurut saya itu sangat-sangat menonjol ataupun dominan. Kenapa saya bilang menonjol ataupun dominan? Karena hampir semua level, ya, tampaknya hampir semua level itu yang namanya kompetensi inovasi, ya, yang kemudian di dalamnya diterjemahkan sebagai upaya untuk mencari solusi baru, ide baru, melakukan percobaan, terus kemudian melakukan implementasi, bahkan kemudian siap menanggung resikonya. Itu ada, ya, di semua level. Ya, dan ini menarik ya. Ada yang seperti itu. Saya sampai kemudian menangkap kesan ini memang di sini sangat menghargai itu dan itu menjadi poin yang utama. Nah, bisa seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi ada yang memang organisasinya itu inovasi dan pengambilan resiko. Ya. Tentu di sini nanti akan memilih orang-orang yang ketika masuk di dalamnya ya jelas orang yang cerdas secara IQ ya. Terus kemudian dari aspek kreativitas, terus kemudian inovasi itu menjadi poin yang penting. Ya. Terus kemudian perhatian ke hal-hal yang rinci atau detail. Ada juga kemudian ketelitian. Jadi sangat-sangat kemudian menghargai ketelitian. Ya, jelas misalnya yang di keuangan ya, perbankan misalnya khususnya. Itu teliti itu menjadi value yang sangat-sangat penting, sangat menonjol. Ya. Terus orientasi hasil. Nah, orientasi hasil. Jadi semacam target gitu ya. Terutama ini
berarti yang mungkin perusahaan-perusahaan yang berada di bidang produksi ataupun marketing ya. Kan kalau kita tahu yang namanya perusahaan itu kan tidak semuanya kadang dipegang ya. Ada yang ngesuk gitu ya. Misalnya ada yang fokus di produksi, ada yang kemudian fokus di marketing. Ada yang seperti itu. Ada juga orientasi orang, ini terutama kalau bidang-bidang pelayanan, ini memberikan perhatian yang besar sekali bagaimana kemampuan di dalam membangun hubungan, gitu ya, bagaimana kemudian memberikan pelayanan, komunikasi. Ada juga kemudian orientasinya itu tim. Nah, jelas misalnya yang terutama rescue seperti itu ya, kayak penyelamatan itu orientasi tim jadi hal yang penting. Atau kemudian juga di perusahaan manufaktur ya. Ada juga kemudian keagresifan, lebih di sini ke daya saing ya. Bagaimana kemudian orang itu memiliki semangat untuk menampilkan yang terbaik ya. Daya saing, memahami medan lalu kemudian bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk bisa memenangkan persaingan. Ada juga kemantapan atau stabilitas. Nah, ini adalah indikator yang menunjukkan budaya organisasi ya. Nah, pada kenyataannya mungkin semua ada yang memiliki ini, tetapi mungkin ada juga nggak semuanya atau kelihatan menonjol ya. Ada beberapa yang mungkin menonjol. Nah, ini saya kira hal yang menarik bagi sahabat-sahabat semuanya, bagi kita semuanya. Ketika kemudian kita berada di organisasi, kita memiliki kepekaan ya. Ini yang pas ini apa di sini ya? Value-nya seperti apa nih? Budaya yang kemudian harus dikembangkan seperti apa? Budaya yang kemudian harus dieliminasi, tidak dikembangkan tuh seperti apa? Nah, ini hal yang penting ya untuk kita pahami. Berikutnya lagi budaya organisasi dan kinerja karyawan. Saya ingin sampaikan betapa pentingnya budaya organisasi ini hubungannya dengan kinerja karyawan, ya, dengan motivasi, dengan kemudian kinerja. Kalau orang termotivasi kan kinerjanya tentu akan bagus ya. Dan kinerja sendiri itu di indikatornya adalah kita berbicara kualitas. Kalau kemudian target berarti ya targetnya itu terpenuhi. Nah, itu motivasinya baik lah atau cukup. Kalau kemudian melampaui dari target, nah itu istimewa ya. Kualitas dan juga kuantitas. Hasilnya bagus, terus kemudian juga jumlahnya itu terpenuhi. Nah, terutama untuk produksi marketing gitu ya. Kualitas dan kuantitas itu produksi biasanya ya. Produksinya bagus, kuantitasnya jumlah yang dihasilkan banyak gitu ya. Terus komitmen kerja dan juga efektivitas kerja. Nah, ini. Jadi kinerja itu indikator adalah kualitas, bagaimana kualitas kerjanya, bagaimana jumlah yang dihasilkan, bagaimana kemudian dia komit dengan targetnya, dengan target yang diberikan ya, komit dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan di dalam proses menjalankannya itu dilakukan secara efektif dan efisien. Target terpenuhi, tetapi kalau sumber daya yang digunakan itu terlalu besar, itu namanya boros dan ya kinerjanya kurang oke ya. Karena salah satu dari terutama yang situasi sekarang ini, ketika organisasi ataupun perusahaan berada di masa-masa pandemi ya, salah satu yang dilakukan perusahaan itu adalah efisiensi, penurunan cost ya. Maka akan sangat bagus kinerjanya ketika itu bahkan evaluasinya itu bukan cuma personal ya, tapi departemen. Kalau misalnya produksi ya berarti dengan cost yang rendah, ini produksinya bagus. Nah, itu namanya efektivitas kerja ya. Dan budaya organisasi yang kuat akan meningkatkan motivasi kerja dan kinerja karyawan. Jadi prosesnya ketika budaya itu benar-benar dipegang, dikawal, itu akan menjadikan solid ya, akan menjadikan solid. Misalnya inovasi semuanya itu dikawal ya tadi. Terus kemudian itu kan menimbulkan semangat, dan semangat itu berikutnya akan menimbulkan kinerja yang bagus.
Nah, jadi ada korelasinya ya. Disitulah kita tahu pentingnya dari budaya organisasi. Jadi dengan budaya organisasi membuat orang lebih semangat karena kan perilakunya diarahkan ya, dan tentu kinerjanya akan menjadi lebih bagus. Nah, sekarang konteksnya seperti apa? Sekalipun tadi sudah beberapa hal saya singgung, tetapi ini saya kontekskan ya. Budaya organisasi dan kaitannya sama perubahan budaya organisasi atau nanti kaitannya sama pengembangan organisasi. Situasi yang real pertama misalnya adalah merger organisasi. Ya, dua organisasi merger misalnya. Atau nanti sahabat-sahabat bisa cek ya, bagaimana sih proses terjadi ada perubahan-perubahan budaya seperti apa. Gitu ya. Ketika ada Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, terus kemudian Muamalah ya, itu bergabung atau merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah itu menarik untuk kita kaji ya. Jadi tentu sebelum sampai kemudian terjadi keputusan itu ada kajian-kajian terkait dengan kesamaan, kemiripan sama-sama syariah seperti itu ya. Lalu kemudian bagaimana transisinya itu seperti apa gitu ya. Atau lebih jauh lagi setelah krisis akan ada penggabungan bank-bank ya menjadi bank mandiri. Nah itu saya kira juga menarik untuk kita pelajari. Nah, untuk kemudian kita lihat ini seperti apa. Ya bayangkan saja kalau kemudian di merger masih adakah kemudian semacam apa namanya ya untuk kemudian nah ini institusi yang baru misalnya itu kan sesuatu yang butuh proses ya, dan itu kan perlu untuk dikawal. Jadi mindsetnya untuk sahabat-sahabat yang mendapatkan materi ini, budaya organisasinya itu kira-kira itu bakal pengaruhnya seperti apa ke individu? Apakah individu langsung menerima atau kemudian ada semacam butuh waktu atau seperti apa? Nah, itu ya, transisinya itu seperti apa? Terus berikutnya lagi perubahan budaya. Nah, tadi juga saya singgung, misalnya adalah perusahaan ingin menjadi lebih profesional lagi dari perusahaan keluarga misalnya, atau semangatnya visi misinya tuh mau diubah ya, memberikan pelayanan secara profesional. Kalau sebelumnya mungkin secara kekeluargaan profesional. Nah itu juga akan punya konsekuensi di dalam perubahan ataupun pengembangan organisasi. Nah itu sahabat-sahabat semuanya mungkin agak kurang terbayang, tetapi kalau sahabat-sahabat untuk nanti membuka proses-proses bagaimana merger gitu ya, saya kira nanti akan lebih jelas gitu ya. Atau nanti kalau sahabat-sahabat melakukan penanganan sendiri mungkin di perusahaan atau melakukan assessment di perusahaan, itu akan kelihatan ya, akan sangat jelas. Oh ini ada perubahan seperti ini saja konsekuensinya ternyata ini gitu ya, ada banyak gitu. Nah pengembangan perusahaan. Nah bagaimana kalau kemudian kita mau implementasikan itu di pengembangan perusahaan? Tentu kita mulai dari mengidentifikasi ya, kira-kira penghambatnya apa, kemajuannya apa. Jadi value-value budaya-budaya apa yang kemudian yang memang harus kita pertahankan, mana yang kemudian harus dihilangkan ya. Sampai kemudian kita juga menentukan nilai-nilai baru, budaya-budaya baru apa yang kemudian harus kita tetap lakukan, atau kalau kemudian kita ubah ganti yang baru itu seperti apa ya, sampai kemudian kita rumuskan itu dalam berbagai hal ya, dalam berbagai aspek, mungkin simbol, mungkin seragam ataupun yang lain-lainnya. Dan tentu di dalam prosesnya itu ada semacam sosialisasi ya, baru kemudian mungkin ada percobaan sampai kemudian ada implementasi budaya baru organisasi. Nah demikian gambaran sekilasnya terkait dengan pengembangan organisasi. Kalau kita lihat dari budaya organisasi ya, mudah-mudahan bermanfaat, cukup bisa memberikan penjelasan ke sahabat-sahabat semuanya. Dan saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe channel Psikologi Menjawab, silahkan klik subscribe dan tidak perlu sungkan untuk like
comment, and share. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada kepentingan untuk kita sharing-sharing boleh juga ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.